kalau memang mau dinikmati kehidupan yang kayak gitu sekarang juga gitu kan, otomatis ya kalau misalnya duitnya ada nggak masalah, tapi ketika akhirnya berutang atau akhirnya ngajuin pinjol dan lain sebagainya, artinya kan kita sama aja kayak minjem duit dari diri kita sendiri di masa yang akan datang. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Semoga Sobat Cuan selalu dalam kondisi yang sehat dan juga bahagia ya. Ketemu lagi di Talk with Expert di Cuap-Cuap Cuan hari ini. Bareng Maria Katarina dan juga Financial Expert CNBC Indonesia ada Aulia Akbar. Apa kabar Mas Akbar? Kabar baik. Baik ya, baik. Sudah siap kaya sebelum tua? Oh, harus itu kalau. Iya ya, itu kayak gue kayak baca kaya sebelum tua tuh kayak bisa gak sih? Pertanyaan gue sih cuman itu. Karena kan memang gue lahir di sebuah generasi yang kayak diwariskan diwariskan beban, bukan beban ya, tanggung jawab untuk merawat orang tua gue sampai tutup usia gitu. Dan gue mengalami itu gitu kan. Gue mikir-mikir kayaknya setelah kerja pun juga nggak bisa tuh gue nikmatin secara utuh penghasilan gue, karena kayak ada semacam beban tanggung jawab rumah yang langsung ditaruh di pundak gue. Udah kerja lo ya, iya sekarang ini tugas lo ini nih. Ini gimana nih menurut lo dengan sebuah cita-cita besar ya kayak sebelum tua, ini gimana nih? Ya, kadang-kadang ya kalau gitu samaan juga ya. Sama juga ya. Actually ya banyak orang Asia juga seperti itu ya. Memang bisa hidup tanpa diwarisi beban finansial itu privilege banget di situ, karena balik lagi kita ngelihat mungkin literasi pada saat itu nggak semasif sekarang ya, terutama di bidang keuangan, dan perencanaan keuangan juga bukan merupakan suatu hal yang emang diajarin dari sekolah gitu. Kita harus cari itu sendiri gitu, dan memang dari perjalanan hidup orang tua kita juga struggle-nya beda-beda gitu, dan memang ada kalau kemarin dari datanya ADB itu ya yang sempat gue baca itu ya, jadi memang ini ada faktor culture juga gitu ya. Mungkin kalau waktu dulu orang ada yang banyak anak banyak rezeki gitu kan. Iya benar. Di situ nanti ya jadi kayak misalnya sekarang kita lahir orang tua yang ngerawat gitu, tapi nanti gantian gantian gitu. Ya gitu. Ketika kita sudah kita udah dewasa kita yang ngerawat. Ya kalau kayak gitu, kalau mungkin orang tua kita punya mindset seperti itu ya langkah baiknya kita ambil positifnya aja deh. Hitung-hitung kita berbakti sama orang tua segala macam, itu nggak ada salahnya juga. Dan memang di samping itu kita juga yang harus memperkaya literasi itu sendiri di kitanya gitu ya. Tapi bukan berarti sama sekali kita nggak bisa financial freedom. Pasti ada, cuman kita yang mesti sabar dan kita yang mesti cari way out-nya. Bedanya kita mesti sedikit lebih keras aja bekerjanya. Gitu. Itu dia, itu kayaknya poinnya itu ya. Iya. Bekerjanya harus jadi bener-bener. Bekerja dan belajarnya sih. Iya, bekerjanya harus kayak 2 kali lipat atau 3 kali lipat gitu. Karena kan ini sebuah sebuah planning. Kalau menurut gua kalau ada di Indonesia itu mungkin perbedaannya kayak gini kali ya Mas Akbar. Kita tuh punya waktu pensiun yang terlalu cepet gak sih? 55 tahun 50 tahun masih kayak, apalagi sekarang udah 55 tahun itu masih fit, masih sehat, masih bisa beraktivitas. Tapi lu udah gak boleh kerja karena lu udah pensiun. Sebetulnya kalau misalnya gak kerja di satu instansi, iya mungkin ya bisa dibilang agak terlalu cepat juga. Karena rata-rata kan formal work, semuanya kerjanya di perusahaan. Cuman kan sebetulnya bisa lah kita planning juga. Jadi setelah emang kita udah gak bisa kerja di sini, kita bisa ngapain lagi nih untuk make money di situ. Dan memang perencanaan pensiun itu sendiri penting, dan kita kadang nggak tahu kita mulainya seperti apa gitu loh. Kita kalau emang orang mungkin sering baca atau dengar obrolan-obrolan perencana keuangan, mungkin dia tahu di kapan dia harus menentukan waktu pensiun. Tapi kalau orangnya emang awam gitu kan, kasarnya gini, anak fresh graduate juga nggak bakal tahu. Kalau emang dia nggak intuit banget gitu ke personal finance gitu ya, nggak bakal tahu gitu. Padahal itu suatu hal yang emang harus di planning gitu. Jadi kita yang harus memplanning itu sendiri. Jadi kita punya target berapa, seberapa berat beban finansial kita punya prioritas juga untuk ke sana gitu. Setuju sih gue kata Mas Akbar ya, karena kan memang semua kepengennya kayak sebelum tua ya. Berarti Berarti lo bisa nikmatin sebelum lo tua tuh, lo udah bisa nikmatin, lo bisa enjoy jalanin hasil kerja keras lo. Tapi kadang kita memang banyak banget hidup tuh dengan unplanned gitu, dengan tidak adanya perencanaan. Pertama,
misalnya kayak perencanaan nikah kita udah telat aja nih. Lo punya anak di umur yang udah telat aja, bisa jadi anak lo belum selesai sekolah, lo udah pensiun. Iya, bisa banget. Itu kan lo harus pikirin kan. Makanya sebenarnya tuh kayak plan menikah, plan punya anak gitu ya, plan pensiun itu udah penting gitu. Nah sekarang gimana caranya startitnya nih untuk supaya kaya sebelum tua? Sebetulnya kalau misalnya kalau gini ya, kadang kita kayak gini kita ngobrol sama orang tua kita gitu ya, which is kadang-kadang nggak relate juga. Orang mikirnya gini, ya udahlah ntar kalau emang nikah tuh pasti ada aja kan, lu hidupnya sekarang. Padahal kita tuh hidup sekarang, besok nanti masa depan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang dan memang banyak juga kesalahan-kesalahan yang beberapa dari kita bikin juga. Kita mungkin nggak ngeplan nikah, ternyata udah tinggal berapa bulan lagi, taunya kalau gitu gue pikir dulu ya, nggak buru-buru pada saat banyak yang kayak gitu. Banyak setelah tahu gue nikahnya telat nih kayaknya gitu. Ya, kayak gitu. Nah sekarang jangan diseselin, ya coba dijalanin aja. Cuman setelah dari situ baru teman-teman merencanakan gitu ya. Atau dari sekarang kita udah tahu misalnya perencanaannya salah gitu ya, mungkin bukan berarti salah ya, maksudnya gue nggak mau bilang itu salah ya, ada sesuatu sedikit yang miskalkulat lah. Yes. Nah di situ ya, cuman bukan berarti ini sama sekali nggak ada solusinya, ini ada solusinya teman-teman. Jadi oke deh, sekarang di sini kita estimasi mungkin kita bakal boncos segala macam, so nanti beli rumahnya mendingan berapa tahun ke depan ya, sementara kita begini ya. Intinya kerja itu mau seberapapun income-nya yang gede, itu nggak akan efek apa-apa kalau teman-teman nggak bisa saving juga atau nggak bisa invest di situ. Jadi emang itu yang harus jadi perhatian, yang jadi prioritas untuk kita pikirin juga di situ ya. Kita persamain persepsi kaya dulu deh nih ya. Jangan sampai nanti Sobat Cuan mikirnya kaya dengan uang berlimpah-limpah, karena banyak juga para pengusaha uang berlimpah-limpah, utangnya juga berlimpah-limpah gitu ya. Tapi definisi kaya yang mau kita kejar sebelum tua nih yang seperti apa sih? No hutang, punya investasi, ya nggak sih, dana pensiun aman, anak-anak sekolah aman, itu kayak menurut gue itu definisi kaya sih. Itu definisi yang memang harus di achieve berdasarkan waktu dulu. Jadi teman-teman kapan misalnya pengen bebas utangnya kapan, terus keinginannya apa, terus pengen ya itu apa, bebas utangnya kapan, terus habis itu pengen punya income yang bisa dapat pendapatan pasif sampai menutup pengeluaran itu kapan, tuh harus ada. Intinya di situ. Jadi dengan planning yang terstruktur itu, teman-teman bisa tahu prioritas mana yang dikejar duluan. Nah, di sana itu barulah yang namanya kaya sebelum tua itu bisa achieve gitu. Cuman balik lagi. Terus tapi kan ada aja gitu ya masalah-masalah kayak gitu. Iya, memang ada aja someday itu adalah yang kena PHK, ada yang kena ini, tapi itu jauh lebih better ketimbang teman-teman nggak merencanakan apapun dan teman-teman going with the flow. Itu jauh lebih berbahaya ketimbang tidak punya rencana. Nah, sebenarnya kan tugas generasi kita sekarang nih sebenarnya Mas Akbar ya, untuk mengkat anak-anak kita bukan lagi jadi investasi dan jangan jadi sandwich generation gitu ya. Tapi mungkin banyak juga yang di generasi kita nih Sobat Cuan juga masih bingung sebenarnya gimana sebenarnya caranya gitu ya, supaya nanti kita nggak ngebebanin anak ke depan. Ini apa yang perlu digedein, investasi gue nih yang perlu digedein, atau apa nih kira-kira planningnya supaya nanti pas walaupun gue udah nggak ada kerjaan, anak gue tetap bisa menikmati hidupnya gitu, dan dia nggak bertanggung jawab atas gue mau kesehatan mau apa, gue tetap bisa. Iya, sebetulnya kuncinya cuma dua sih sebetulnya. Investasi itu iya, cuman kunci core-nya itu dua. Satu income, dua mindset di sini. Pertama gini, kalau kita income-nya pas-pasan, ya, otomatis kita nggak punya mindset yang baik gitu seputar perencanaan pensiun dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya ya nggak bisa jadi living paycheck to paycheck, atau bisa jadi gaya lubang tutup lubang di situ. Kalau income-nya pas-pasan, nah kalau memang kita punya income yang cukup ya, terus abis itu mindset mengenai dana perencanaan keuangan yang baik gitu, kita bisa melakukan planning di situ. Nah intinya di dua itu balik lagi, karena kalau kita investasi segala macam tapi kita sendiri nggak paham ya, ilmunya nggak paham ya, literasinya nggak paham, mindsetnya juga masih awur-awuran segala macam, mau sebanyak apapun duitnya bisa habis di situ. Jadi perbesarlah kalian punya pendapatan, itu penting banget. Jadi nggak cuman di kantor aja, side gig segala macam, sebisa mungkin. Jadi perkaya diri dengan banyaknya sumber pendapatan, dan perkaya ilmunya juga biar mindsetnya teman-teman tuh terbentuk. Jadi dari sana tuh baru bisa jalan. Dan pastinya kalau kita punya pasangan, kita punya anak, tolonglah yang ilmu-ilmu kayak gitu dibagi juga. Karena kalau
mereka nggak paham, ya ujung-ujungnya ini kayak lingkaran setan aja di sini. So itu basicnya di situ baru teman-teman bisa nentukan investasi di mana, savingnya seperti apa. Kalau balik lagi kita ke definisi kaya sebelum tua itu kan kalau sekarang kita ketemu sama teman-teman atau generasi Z ini kan mereka bilang lah ngapain, gue juga bisa nikmatin hasil gue sekarang gitu. Gue bisa pinjol, gue bisa apa, gue bisa jalan kemana dengan memperbesar experience gue gitu, nggak usah nunggu tua lah, telat banget gitu. Nah ini gimana nih Mas Akbar? Sementara mereka adalah generasi penentu juga nantinya gitu loh, ke depan mereka bisa financial freedoms juga. Iya, kalau memang mau dinikmati kehidupan yang kayak gitu sekarang juga gitu kan, otomatis ya kalau misalnya duitnya ada nggak masalah, tapi ketika akhirnya berutang atau akhirnya ngajuin pinjol dan lain sebagainya, artinya kan kita sama aja kayak minjem duit dari diri kita sendiri di masa yang akan datang. Di situ kan. Oke, sekarang lu bisa menikmati itu semua, tapi bisa nggak lu menikmati itu 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, atau jangan-jangan gara-gara lu terlalu menikmati yang sekarang ini gitu ya. Nanti kita 5 tahun lagi merana malah hidup. Itu kan nggak pengen seperti itu. Jadi itulah, ingatlah bahwasanya lu nggak hidup sekarang aja gitu. Lu akan hidup besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, even 10 tahun yang akan datang kalau emang umur kita masih dikasih umur gitu di situ ya. Screening kita terhadap diri kita sekarang nih, Mas Akbar, apa sih yang harus dilakukan? Misalnya kayak gue harus screening out apa dulu nih. Kadang soalnya gue suka mikir gini, kita tuh penghasilan kita misalnya di Jakarta tuh udah sekian gitu, tapi gue masih kurang gitu ya. Sementara ada orang-orang mungkin kita kerjain, mempekerjakan gitu ya, orang dari daerah yang mereka cuma digaji sekian, tapi mereka bisa di kampungnya bisa punya sawah, bisa punya ini, bisa punya itu. Banyak gitu. Bener, maksudnya kayak apa yang salah? Jangan-jangan gue salah tempat tinggal nih, kerjaan gue bener sendiri di sini, tapi gue mungkin harus pindah atau apa. Nah, apa yang harus di screening ke diri kita nih ketika kita udah ngerasa bahwa gue udah maksimal banget, tapi ternyata pengeluaran atau mungkin kebutuhannya kok kayak nambah terus, nggak kurang-kurang gitu. Ya itu yang di screening, pengeluarannya sebetulnya. Jadi seberapa besar pendapatan teman-teman yang berhasil didapatkan gitu ya. Tapi kalau pengeluarannya juga jor-joran, sama aja bohong gitu. Intinya di situ. Jadi memang mau nggak mau, suka nggak suka, dilihat lagi pengeluaran seperti apa, dilihat lagi bagaimana diri kita menyikapi uang itu kayak gimana gitu ya. Kalau memang kita banyak serba nggak teratur, kita nggak tahu kita spend uang untuk apa, itu ya mulai dari sekarang coba dicari tahu lagi lah, tahu lagi. Barangkali kita bocor cuman gara-gara makan siang, bisa jadi begitu. Sekalinya makan siang sampai 50.000 kayak gitu, penghasilannya cuma berapa gitu, atau kita mungkin sering bocor gara-gara transportasi. Ya di sini kan kita nggak ada yang tahu. Semua kita baru akan tahu kalau kita melakukan screening itu. Jadi memang mau nggak mau mulai dari dicatat-catat dulu. Tapi ketika teman-teman sudah terbiasa melakukan hal itu, ya nanti someday udah tahu kelemahannya di mana ya, seputar pengeluaran, sering bocornya di mana. Nanti dari sana juga udah bisa belajar sendiri gitu di situ. Nah mungkin ini pertanyaan banyak orang sih yang lo bilang, Mas Akbar gimana dong nih? Tapi masalahnya aku aja baru, ini mungkin kayak pengalaman gue juga ya. Aku aja begitu lulus kuliah dapat kerjaan udah nggak bisa lagi mikir tabungan, karena memang kayak semua bebannya semua tanggung jawab langsung lari gitu. Nah ini gimana nih kalau dialamin di generasi sekarang, apalagi mungkin yang orang tuanya literasi keuangannya nggak gitu baik ya, dia nggak punya asuransi pribadi, atau misalnya dia nggak terlalu tahu soal investasi kan, jadi benar-benar kayaknya semuanya jatuh ke si generasi berikutnya ini. Oke, sebetulnya yang paling dasar adalah ya kita perbaiki pondasinya dulu, mau nggak mau gitu ya. Nggak punya asuransi segala macam, cobalah BPJS, dan cobalah dikasih tahu orang tuanya seperti apa, abis itu kakak adiknya seperti apa. Jadi dan cobalah buka-bukaan mengenai kemampuan kalian seperti apa dari hal keuangan. Jangan sampai begini, kebanyakan orang kayak gini, kalau breadwinner tuh gengsi, bukan apa-apa, gengsi. Kalau misalnya soal saya nggak kelihatan kayak nggak mampu gitu ya, ujung-ujungnya semuanya diiyain, diada-adain, tapi ngutang terus. Nanti ketika mohon maaf, ketika ada risiko kita nggak tahu, mungkin ada kayak kehilangan pekerjaan kayak gimana, ujung-ujung ketahuan utangnya numpuk. Terus habis itu utang numpuk, keluarganya itu yang jadi ketimpalan juga gitu. Nah kita kan nggak pengen seperti itu. Jadi tolonglah kayak gitu dibicarakan. Kalau memang teman-teman adalah breadwinner, coba biarkan orang tuanya tahu, saudaranya tahu gitu. Jadi mereka juga
ada willingness untuk mungkin membantu gitu, atau paling tidak mengurangi beban dengan ya oke deh, kita hidup seadanya aja deh, kamu sanggupnya sekian gitu, kamu juga punya masa depan, kamu perlu kayak gini, ya sudah, kita cari jalan tengahnya seperti apa. Jadi intinya gitu loh, bareng-bareng cari jalan tengah. Itu kadang-kadang hal yang sangat sulit kalau di family. Taunya tuh kalau si A, saya dibiayain sama si A tuh, kayaknya dia udah sukses, bodo amat deh kayak gitu. Jujur-jujuran soal keuangan tuh di keluarga memang susah sih. Memang sangat sulit. Tapi believe me gitu, kalau memang kalian bisa gitu, teman-teman bisa sama keluarga sendiri, dan memang semua itu support untuk hal itu gitu, untuk keuangan teman-teman, keuangan keluarga, itu akan jauh lebih ringan. Dan mungkin kedepannya teman-teman bisa memutus yang namanya generasi sandwich ini. Pernah gak sih lo ngitung berapa sih uang atau gaji yang kita butuhkan tiap bulan supaya kita bisa kaya sebelum tua? Lo pernah gitu gak? Wah, ini ngeri nih kalau sebut-sebut. Nggak, takutnya gini, takutnya kalau misalnya gue sebut di sini ntar pada ini, aduh gila gaji gue segini. Iya, maksudnya enggak, itu sebagai bahan apa ya, bahan refleksi juga gitu ya. Ternyata memang ya bisa jadi bahwa memang daya bayar kita juga masih kurang sebenarnya untuk menuju posisi kaya sebelum tua. Sebetulnya kalau kita lihat dari dari ini ya, dari apa namanya, dari tempat tinggal lah ya di Jakarta. Jakarta aja ya. Jakarta yang katanya 14 juta per bulan gitu ya. Itu nyata kalau punya anak. Kalau punya anak nyata pengeluaran segitu. Bahkan apakah bisa mungkin lebih besar lagi? Bisa. Kayak gitu teman-teman. Bisa. Jadi memang yang teman-teman harus lakukan ya sekarang per tahap kehidupan. Ya mungkin baru fresh graduate sudah ada investasinya untuk nanti persiapan buat nanti dia masukin. Jadi teman-teman tuh nggak kegerus gitu asetnya. Itu dan tuh sangat menggerus aset di situ. Kalau kita bicara berapa income yang dibutuhkan, pasti orang mikirnya ya sekarang ya sebisa mungkin ya di atas pengeluaran rata-rata per provinsinya itu sebetulnya. Setuju sih. Kalau misalnya bisa teman-teman, let's say single di 15, kayak single aja teman-teman dari 15 itu udah oke di situ. Tapi ketika married mungkin butuh di atas itu untuk bisa punya post saving di situ. Karena kalau nggak habis gitu, habis juga. Nah, kalau misalnya ternyata dia mentok di situ gimana? Kalau emang pendapatan itu setara sama pengeluarannya ketika itu, ya udah cari side gig segala macam. Cuman itu juga nggak akan semudah yang teman-teman ini kan, yang teman-teman bisa yang dengar-dengar dari mana gitu kan. Ya balik lagi, kalau bisa pengeluaran pendapatan kita memang yang tetapnya di atas itu sih pengeluaran rata-rata. Lumayan ya, ngeri juga ya. Lumayan dan ngeri. Cuman bukan berarti ini nggak achievable ya. Pasti teman-teman bisa lah gitu dengan caranya. Kalau kita mau nge-push diri kita, pasti banyak lah. Ya mungkin akan beda ya kalau misalnya mungkin nih Sobat Cuan gajinya masih gaji fresh graduate karena baru mulai sekolah, tapi ternyata baru mulai kerja, tapi ternyata nggak sendirian, keluarganya ada kakak-kakak yang udah kerja, ya kan bisa support rumah juga lebih itu yang paling bahu membahu kan. Cuma balik lagi, anak-anak tuh kan di satu keluarga tuh kan kita nggak tahu nih pikirannya mereka gimana gitu kan. Intinya tuh kalau kita berpikir secara rumah tangga gitu, kita keluarga gitu ya, itu bisa terbantu dengan beberapa income. Cuma permasalahan kan banyak yang mikir dirinya sendiri, keluarganya sendiri, jadi ogah. Berapa itu udah atau dilema. merasa kayak kan gaji lo lebih gede gitu ya. Itu sudah dilema namanya keluarga lah. Inilah. Tapi menurut lo optimis nggak bahwa nanti suatu hari sandwich generation itu akan hilang gitu dari muka bumi? Artinya kita per masing-masing individu tuh memang sudah menyiapkan uang sampai kita tua ya, sampai kita meninggal bahkan kita bisa nyiapin duitnya. Optimis karena gini, sekarang kita lihat lagi dari 2018 lah ya, waktu itu 2017 ya, kita sudah mulai banyak lah kayak gini-gini, kayak edukasi finansial. Dulu kan cuman mungkin dimulai dari Blogspot, habis sekarang udah ada TV, sekarang podcast udah di mana-mana gitu. Gue rasa sih optimis untuk hal ini. Cuma memang dalam perjalanannya ya ini memang ini memang harus benar-benar digalakkan gitu. Kayak regulator mungkin bilang jangan sampai jadi generasi, ya regulator nggak bisa jalan sendiri gitu, dia harus menggandeng banyak pihak juga biar semuanya teredukasi di sini gitu. Jadi emang nggak bisa dilakukan satu pihak doang gitu. Memang harus ada amplifiernya gitu ya, dan memang harus ada itu, dan memang bagaimana itu untuk membuat literasi keuangan ini menjadi suatu hal yang sifatnya demand gitu. Jadi orang harus paham itu gitu kalau mau hidup gitu. Itu yang challenge-nya di situ sih. Setuju. Ini mungkin gambaran yang bisa Sobat Cuan, yang kalau Sobat Cuan dengerin podcast kita kali ini ya udah
beruntung lah ya, minimal bisa di screen out dulu sekarang posisinya Sobat Cuan dari sisi keuangan seperti apa dan tanggung jawab kedepannya seperti apa gitu ya. Kita definisi kaya masing-masing beda lah ya. Kayak mungkin lo berpikir bahwa gue nggak punya utang aja gue udah ngerasa kayak jadi orang kaya gitu ya. Udah, it's good gitu. Pertahanin aja. Jadi nggak usah terlalu ngelihat benchmarknya kayaknya kayak orang lain gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa terwujud, tercapai ya. Semuanya berproses urusan finansial. Thank you Mas Akbar, makasih. Terima kasih ya Sobat Cuan udah dengerin kita hari ini. Jangan lupa dengerin konten kita lainnya di aplikasi Google Podcast, Spotify, Anchor, dan juga Apple Podcast. Follow aku di Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan. Like, share, dan juga komen. Terima kasih banyak. Maria sama Mas Akbar pamit. Bye-bye.